Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami datang di hadapan-Mu. Biarlah kuasa hadirat-Mu terus nyata dalam hidup kami. Kami merindukan Engkau Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur buat perlindungan. Kami bersyukur buat rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau selalu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kupuji Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Kuriarala mararala masiriarala. Kami bawa syukur kepadamu. Kami bawa syukur dalam hadirat-Mu. Kami bawa korban syukur. Kirala barala marala basida dalam barala. Haleluya. Penolong kami, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. penolong dalam kesesakan.
di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau yang menawan hatiku, kerinduanku. Amin. Kau kekasih jiwaku. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau yang menawan hatiku, kerinduanku. Kami datang padamu Tuhan, kekasih jiwaku. Oh Yesusku, lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Hanya Engkau yang menawan hatiku, kerinduanku. Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan menuntun. Amin. Kau Allah kekuatanku. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan.
dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau yang menawan hatiku, kerinduanku datang padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Engkau kekasih, Yesus, Yesus. Lembutkan setiap hati kami Tuhan, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Amin. Engkaulah kekasih kami, tenanglah jiwa kami Tuhan. Oh Yesusku, lembutkan setiap hati kami. Engkau yang mengasihi dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Hanya Engkau yang menawan hatiku, kerinduanku hanya padamu. Kau kekasih jiwaku. Amin. Oh Yesus, oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku. Pimpin kami terus Tuhan, Allah kekuatanku. Kau Allah kekuatanku. Kau Allah kekuatanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau layak, Engkau layak.
setia. Korea rala bara la bara 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 la bara la basiria rala bara la bara bara la bara la bara bara la bara. Korea rala bara la bara bara la basiria rala bara la bara bara la bara. Korea la bara la bara la bara la bara 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 la basiria rala bara la bara. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang selalu membawa hidup kami dalam rencana-Mu yang indah. Engkau Allah yang setia. Terus renungkan, mari kita mengecap kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini terus kita membawa syukur di hadapan Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik. Kami bawa syukur Tuhan. Kami bawa syukur. Kami bawa syukur kepadamu. Kami bawa syukur. Kami bersyukur. Mari jemaat Tuhan, terus bawa syukurmu di hadapan Tuhan. Kami bawa syukur Tuhan. Kami bawa syukur. Gorala barala bara barala 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 bara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih. Kami ada hari ini buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami merasakan anugerah-Mu besar. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bawa syukur kepadamu Tuhan. Gorala bara, sirala bara 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 bara. Gorala bara 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 masih. Kirala bara 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 bara. Kau baik, Kau baik, Kau baik.
kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada, amin, amin, anugerah-Mu Tuhan. Ku ada, kasih-Mu besar Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat, terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sebab anugerah-Mu ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada, amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Anugerah-Mu besar Tuhan, amin. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ini pujian kami Tuhan, haleluya. Sampai selamanya, selamanya kami bersyukur. Kau baik, Kau baik.
Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Renungkan betapa baiknya Tuhan Yesus. Kasih setianya, rahmatnya, anugerahnya. Terima kasih Tuhan. Korala barala 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 barala. Korirala barala barala barala. Korirala barala 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 barala. Engkau baik Tuhan. Kami boleh ada hari ini, anugerah-Mu besar. Kami sungguh mengalami pemeliharaan-Mu. Kami sungguh mengalami penyertaan-Mu. Korala parala para para parala para parala 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 parala. Korala parala 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 parala. Besar setiamu, besar setiamu. Tanpa Engkau Tuhan hadir di tempat ini, tanpa Engkau hadir dalam hidup kami gak akan sanggup melewati hari-hari hidup kami. Kalau pagi hari ini kami ada, hanya anugerah-Mu. Kami bawa syukur kepadamu. Yesusku, oh Yesusku, terima kasih. Korala barala bara, sini adalah barala 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 barala. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Engkau layak terima pujian pengagungan kami. Engkau mulia. Tiada nama lain, nama yang berkuasa, nama yang hebat, Allah yang hidup, Tuhan yang bertata atas puji-pujian umat-Mu. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan
domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia. Ditinggikan Engkau di tempat ini Tuhan, atas semua yang di bumi. Sebab Engkau dan layak, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Hanya Engkau Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, nama di atas segala nama yang kami tinggikan. Engkau memerintah berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Semuanya karena kasih setia-Mu, semuanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami boleh berkumpul di tempat ini, menaikkan syukur kami untuk segala kebesaran-Mu, segala kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami ada di tempat ini semuanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih buat saat ini di mana kami selalu bersyukur, menaikkan ucapan syukur kami hanya meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah ini sampai akhirnya Bapa, semuanya dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapan-Mu turun dan semua yang disampaikan Bapa sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami yang mendengarkannya Tuhan, biarlah menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Semuanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, semuanya dalam kasih kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Oke, mari kita membuka Alkitab kita bersama. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan sama-sama membaca di dalam 1 Tesalonika 5
1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Satu Tesalonika 5 ayat 18. Mari kita membaca bersama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Setiap orang, dan saya percaya setiap kita yang hadir pagi hari ini di dalam kasih kemurahan Tuhan, setiap orang pasti memiliki tujuan, memiliki target, memiliki mimpi-mimpi, memiliki harapan. Dan saya percaya setiap kita di dalam setiap harapan, di dalam menjalani hidup ini, dalam perjalanan kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, bahkan di dalam pelayanan ini kita semua berharap untuk berhasil. Kita rindu untuk berhasil. Bukan sekedar berhasil tetapi juga beruntung. Artinya apa? Apa yang kita lakukan, yang kita buat ini janganlah menjadi sia-sia. Bahkan berjalan dengan waktu, jangan sampai kita kehilangan waktu. Tetapi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan benar-benar akan memberikan hasil. Dan banyak orang, mau di dalam Tuhan maupun yang tidak di dalam Tuhan, pasti memiliki impian atau harapan yang sama. Mungkin dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, anak-anaknya, usahanya, semuanya mau berhasil. Dan bukan hanya berhasil tapi juga beruntung. Tetapi di dalam perjalanan hidup itu tidak selalu atau selamanya mengalami perjalanan yang mulus. Perjalanan yang serba oke, semuanya serba ya aman-aman saja. Tetapi seringkali di dalam perjalanan itu ada hal-hal yang terjadi di luar dugaan, di luar harapan, bahkan ada hal yang tiba-tiba kita mengalami musibah. Ada yang mengalami malapetaka, ada yang mengalami sakit, ada yang mengalami kecelakaan tiba-tiba. Akhirnya apa yang diharapkan di dalam keberhasilan atau keuntungan, bahkan berharap anaknya bisa sekolah dengan baik, bisa kuliah dengan baik, begitu mau wisuda tiba-tiba musibah terjadi. Hitung kali bagi dalam bisnis, maunya berhasil dengan harapan berhasil, beruntung, tiba-tiba di dalam perjalanan pandemi, krisis, ekonomi dunia sedang mengalami kekacauan. Akhirnya apa yang menjadi impiannya untuk berhasil, apa yang menjadi angan-angannya untuk beruntung, ternyata tidak mengalami apa yang diharapkan. Nah, bagaimana kita supaya berhasil dan kita mengalami keuntungan di dalam hidup ini? Berhasil dan beruntung di dalam hidup ini, kita lihat di dalam pembacaan kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, katakan mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena di dalam mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Karena dengan mengucap syukur itu menyenangkan hati Tuhan. Dengan mengucap syukur itu menyukakan hati Bapa. Karena itu yang Tuhan kehendaki.
Makanya dalam perjalanan hidup kita ini, dalam mengais rezeki, dalam pekerjaan, dalam usaha, selalu ada ucapan syukur. Baru-baru ini saya juga mengerjakan sesuatu pekerjaan. Tapi ada beberapa pekerjaan itu juga tidak memberikan hasil. Apakah terus kita mengalami kekecewaan, ataukah terus kita mengklaim bahwa oh kita nggak diberkati Tuhan, oh ini ada sesuatu yang salah? Oh tidak, kita lagi semangat kerja, ya faktor U itu kadang-kadang ada pengaruhnya besar. Lagi semangat kerja, tiba-tiba badan agak rasa sakit semua, katanya masuk angin. Nah, itu kan faktor U itu biasa begitu. Ya, faktor U itu ya kalau yang anak muda ini masih luar biasa. Salam anak muda. Energinya masih. Makanya tadi saya dorong anak-anak muda, ayo kita terus bergerak maju. Dan tadi malam anak saya bilang gini, gimana rasanya di usia segitu? Ya saya bilang begini, energi masih besar. Karena kita punya visi. Dan di dalam hidup ini selalu bersyukur. Tidak mengejar sesuatu keuntungan di dalam dunia ini yang semata-mata dalam batasan ukuran materi yang dipandang dunia. Masih ada energi. Kenapa? Karena kerinduan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Masih ada visi yang besar yang harus diselesaikan. Ada banyak pekerjaan, pelayanan yang belum terselesaikan. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan ini. Tidak pandang usia. Katakan pelayanan tidak pandang usia. Tapi kalau yang anak muda sudah merasa seperti orang tua yang sudah nggak ada energi, ya, ini yang harus kita bakar terus. Karena dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Mari kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita mengerjakan seperti yang didoakan Ibu Berta tadi, selalu ingin menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, saya percaya di dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang membuat kita lemah. Kita terus mengalami kekuatan baru. Karena di dalam mengucap syukur menyenangkan hati Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengan mengucap syukur itu mendatangkan berkat. Makanya tema pagi hari ini saya berikan berkat di dalam mengucap syukur. Dengan menyenangkan hati Tuhan, dengan percaya dan selalu berjalan memandang Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan baru, pengurapan baru, anggur yang baru. Supaya apa? Roh kita jangan padam. Saat anak saya bilang, gimana rasanya di usia kita ini sudah setengah abad ini? Ya saya bilang, kekuatan baru selalu mengalir. Mari kita terus bergerak melangkah di dalam kehendak Tuhan. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Janganlah padamkan roh. Makanya kita hanya bisa menyembah. Memuji Tuhan dan selalu bersyukur. Jangan padamkan roh. Nah kalau kita ini sudah padamkan roh, tidak ada visi, tidak lagi memikirkan pelayanan, maka hidup kita hanya ya seperti orang-orang di luar sana menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang sia-sia. Mungkin kita akan banyak waktu di depan TV, menikmati kopi, dengan makanan-makanan. Atau kita sekarang di Kupang ini kan kafe sudah mulai ramai, menghabiskan waktu sampai pagi hari.
Besok pagi waktunya ibadah sudah nggak bisa bangun lagi. Kenapa? Mete itu begadang. Tidur sampai larut. Karena tidak ada sesuatu yang menjadi beban. Tetapi di dalam panggilan, di dalam kehendak Allah ada tujuan, ada beban, ada visi. Untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Maka di dalam mengucap syukur melakukan kehendak Allah dengan iman percaya di dalam Yesus Kristus, dengan tidak memadamkan roh, maka tujuan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Katakan, tujuan hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kalau hidup kita di dalam perjalanan pengiringan kita akan Tuhan, maka ada berkat yang luar biasa di dalam mengucap syukur. Di mana Tuhan Yesus, karena dikatakan, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau kita punya iman percaya di dalam Yesus Kristus, melakukan kehendaknya, maka bagian surga Allah Bapa kita di dalam pimpinan Roh Allah yang luar biasa menuntun hidup kita, memimpin, menyertai, memelihara. Maka di dalam kehidupan orang percaya ada berkat. Katakan, ada berkat. Ada berkat yang tersedia. Banyak orang berpikir, oh berkatnya dikejar begitu rupa. Untuk mendatangkan keuntungan. Tetapi di dalam Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman, berkat sudah tersedia. Katakan, berkat sudah tersedia. Amin. Berkat sudah tersedia. Di mana berkatnya? Kita disertai. Oh, kita menyekolahkan anak. Di dalam perjalanan kita menyekolahkan anak, membawa pendidikan yang terbaik di dalam hidup mereka. Sampai pada akhirnya kita menaikkan syukur. Kenapa? Karena anak-anak ini selama di bangku pendidikan itu dalam pimpinan penyertaan Tuhan, tidak ada sakit penyakit yang berarti. Sampai kita dapat menyaksikan mereka bisa meraih pendidikan yang terbaik. Saya kemarin kaget Gio cerita, Mama, Intan ajak beta kuliah di luar negeri. Haleluya. Saya senang anak-anak punya mimpi yang besar. Ya, saya dorong dia belajar lebih giat, lebih sungguh-sungguh. Tapi saya bilang sama Pak Jeki tadi pagi kan, Pak, banyak doa. Taruh hatimu, hidupmu di bawah kaki Tuhan. Selalu menaikkan syukur. Percaya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Masa depan anak-anak orang benar diberkati. Berhasil. Supaya kita andalkan Tuhan, tidak ada halangan, hambatan, bencana, malapetaka, kecelakaan, sakit, penyakit yang merugikan. Karena di dalam Tuhan Yesus tidak ada kerugian. Pasti berhasil. Saya senang anak-anak sekolah minggu punya mimpi begitu rupa. Tetapi juga harus didukung belajar yang giat. Di sekolahnya prestasi. Pak Cik punya anak ini jago MIPA itu. Jago MIPA Ibu ya. Jadi setiap lomba-lomba dia mewakili dari sekolah. Pendidikannya oke. Akhirnya ngajak Gio, saya bersyukur dia garami Gio. Ayo lebih semangat lagi, dorong lagi anak-anak kita. Tadi saya bilang sama kakak Anil, kakak Anil, kapan kita mulai? Ijak kita start sudah. Dorong roh kita, jangan padamkan roh. Karena visi itu dimulai dengan roh yang nyala untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita tahu untuk kemuliaan Tuhan, selalu kita bawa yang terbaik, syukur kita di hadapan Tuhan. Dan semua yang kita kerjakan dengan membawa syukur. Baik dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Di dalam
kesederhanaan, saya mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita. Nah, kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, apa yang kita takutkan? Kalau Tuhan Yesus ada di pihak kita, Roh-Nya memimpin menyertai hidup kita, apa yang kita takutkan akan masa depan kita? Enggak ada. Karena Tuhan yang menyertai, ada berkat penyertaan Tuhan, ada berkat perlindungan Tuhan. Apakah kita bisa gagal? Bisa. Tapi kalau berjalan bersama dengan Tuhan, setiap kegagalan itu akan mendatangkan hal yang baik. Karena Tuhan punya rencana supaya kita mengenal jalan-jalan Tuhan, supaya kita mengerti kehendaknya. Dan di dalam kegagalan kita bisa mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Apakah kita bisa sakit? Bisa. Tapi di dalam keadaan tubuh yang lemah, kita tetap mengucap syukur. Kita percaya Allah sanggup memulihkan, Allah sanggup memberkati, Allah sanggup memberikan kekuatan, kesehatan. Tubuhnya lemah tapi rohnya tetap menyala-nyala. Kita nyembah Tuhan, bawa syukur. Terima kasih Yesus. Selalu membawa syukur, ada berkat. Maka berkat yang dicurahkan, Allah menyertai, Allah melindungi, Tuhan yang memelihara, Bapa yang setia, menjaga. Maka tidak ada hal yang mengkhawatirkan dalam hidup kita, dan kita akan meraih masa depan di dalam harapan yang besar di dalam Tuhan. Katakan, aku punya pengharapan. Aku punya masa depan. Kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Amin. Dan itu semua untuk Tuhan. Menyaksikan, menyatakan di dalam syukur kita bahwa Tuhan hidup. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang layak dimuliakan, ditinggikan, Allah yang sanggup, Allah yang hebat. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Tetapi berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami berkat yang besar. Dan di dalam perjalanan iman kita, mari kita sama-sama melihat di dalam Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 3. Ibrani 12 ayat 3. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Setiap orang punya tujuan untuk sukses, berhasil, beruntung, tetapi seringkali di dalam perjalanan itu apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebenarnya. Hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Tidak memberikan hasil yang cukup. Tidak memberikan hasil sesuai mimpi dan harapan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan kita supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang pertama, kekuatan mengucap syukur, jangan padamkan roh. Roh Kudus terus berkarya mengerjakan, lembutkan hatimu. Lembutkan hatimu. Buka hati untuk Roh Kudus terus bekerja, memimpin, menyertai, memenuhi hidup kita, membawa jalan-jalan kebenaran menjadi kekuatan baru, pengurapan baru dalam hidup kita, dan kita melangkah dalam kehendak Allah dengan mengucap syukur. Maka di dalam tujuan hidup kita, kita tidak menjadi lemah dan putus
asa. Di dalam kehendak Allah, di dalam Yesus Kristus, supaya di dalam perjalanan kita berhasil, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, ingatlah selalu akan Dia. Dan Daud tahu persis apapun yang sedang dia hadapi di dalam lembah kekelaman, tantangan, hal-hal yang sulit di dalam hidupnya, dia selalu membawa syukur, membawa mazmur puji-pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan Yesus baik di dalam pergumulan kita, dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang kita hadapi, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Karena perjalanan hidup kita ini, saudara mau nggak mau, suka nggak suka, selalu ada tantangan dan peperangan rohani. Peperangan, tantangan dalam iman percaya kita. Bahkan ada orang-orang yang merancangkan untuk gagal. Ada. Bahkan ada dari pihak saudara-saudara seiman. Ada. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau hidup kita tidak menyerahkan di dalam pimpinan dan kehendak Allah, Roh Kudus memimpin menyertai di dalam tuntunan Roh Kudus itu, kita mau tunduk taat di dalam kebenaran, itu bisa terjadi. Karena pekerjaan iblis itu selalu mencuri, membunuh, membinasakan. Oh, kalau bisa pekerjaan Tuhan jangan jalan dengan baik. Dari pihak-pihak orang yang memiliki keinginan-keinginan manusia, merancangkan kegagalan akan hidup orang lain. Apalagi kalau merencanakan di dalam pikiran saja Allah sudah tahu, apalagi diucapkan dan berencana menutup ladang pekerjaan Tuhan. Hati-hati, kita akan berperkara dengan pemilik ladang kebun anggur. Sebab itu pagi hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, katakan, aku tetap mengucap syukur. Dengan mengucap syukur, saudara disertai Tuhan. Dengan mengucap syukur, kita dijaga, dilindungi Tuhan. Dengan mengucap syukur, kita dipelihara Tuhan. Untuk apa? Supaya kita tidak mengalami ada hal-hal di mana masa-masa tiba-tiba di luar batasan kemampuan manusia, ada kecelakaan, ada malapetaka, sakit penyakit, wabah, banyak hal. Tetapi kita bersyukur jika kita selalu membawa syukur kita, menyenangkan hati Tuhan dengan iman yang selalu membawa hati roh kita mengingat selalu akan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus dengan tekun menanggung segala beban persoalan hidup, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Dan jangan kita berbuat dosa. Mari kita melangkah di dalam kehendak Tuhan. Karena di dalam kehendaknya mendatangkan berkat sukacita. Makanya di dalam 1 Tesalonika 5 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Bagaimana kita bersukacita senantiasa? Ya kalau roh Allah di dalam sukacita surga penuh dalam hidup kita, maka kita mengalami sukacita yang besar. Firman Tuhan pagi hari ini, tetap pandang Tuhan, mengucap syukur, dan kita melakukan kehendak Allah yang luar biasa di dalam hidup kita.
Jangan menjadi lemah dan putus asa. Biarlah kekuatan baru selalu mengalir dalam hidup kita. Dan iman percaya di dalam Yesus Kristus yang menjadi kacamata iman kita, tujuan hidup kita, pandangan hidup kita hanya ke situ. Maka semua yang kita lakukan, kita kerjakan pada saat kita punya hati mendedikasikan, integritas kita penuh bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, maka kedaulatan surga akan membuat kita hidup ini berhasil. Katakan, masa depanku berhasil. Masa depanku beruntung. Keluargaku diberkati. Anak-anak masa depan hebat. Nah, kalau jemaatnya diberkati, masa depannya hebat. Saya percaya ini kumpulan hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dikasih Tuhan, yang dicintai Tuhan. Maka pelayanan gereja Bethel Indonesia di tempat ini akan menjadi pelayanan yang hebat juga. Karena Tuhan yang bekerja. Dan mau pakai siapa? Ya pakai saudara-saudara ini. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, anak-anak muda. Mama-mama dong. Wah, dipakai Tuhan hebat. Nah, kalau bapak-bapaknya cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, rumah tangganya hebat, anak-anaknya hebat. Dan anak-anak tidak lagi lihat kemampuan kekuatan orang tua, bisa enggak ya kuliah ke luar negeri, oh bisa enggak ya meraih pendidikan yang tertinggi. Anak sekolah minggu punya mimpi. Anak-anak sederhana. Aku akan sekolah ke luar negeri. Wah hebat. Bukan berarti di Indonesia kurang baik, tetapi mimpi. Anak-anak mau melangkah di dalam kemuliaan Tuhan, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib. Secara pikiran manusia enggak mungkin. Tetapi karena mereka diajar untuk mencintai Tuhan, diajar untuk mengasihi Tuhan, diajar untuk takut dan hormat akan Tuhan, diajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Roh Kudus bekerja menggerakkan energinya, menggerakkan hidupnya, menggerakkan impiannya, menggerakkan visinya. Aku punya mimpi masa depan yang hebat. Dan kalau di dalam Tuhan, percayalah, katakan 1, 2, 3, pasti berhasil. Dan pada saat berhasil, mereka akan menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Bahkan pelayanan di tempat ini akan penuh dengan pujian, pengagungan, penyembahan. Syukur dinaikkan, karena syukur dinaikkan itu adalah kehendak Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Makanya kita bersyukur pagi hari ini. Di dalam keterbatasan kesederhanaan, kalau kita tetap tinggikan Tuhan, menyembah Tuhan, membawa syukur kita. Seberapa banyak kita pagi hari ini diberkati Tuhan. Halo, haleluya. Kita semua diberkati. Maka kekuatan iman kita untuk melangkah hari esok, hari-hari selanjutnya, bahkan melihat masa depan kita. Kita sudah punya pandangan, visi. Allah memimpikan perkara besar dalam hidup kita. Dan pasti berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa membawa syukur. Nona Katrin bisa bawa doa syukur. Mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Aba, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang telah Engkau firmankan itu Tuhan, tertanam kuat di dalam hati kami Tuhan. Dan mampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengarkan saja. Dan Engkau memberkati berkelimpahan Bapak Gembala, beserta keluarga dan pelayanan yang dijalankan Tuhan.
Engkau mencukupkan segala kebutuhannya menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Dan terima kasih Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat dan wahyu di dalam kehidupannya Tuhan. Sehingga mampu memimpin dan membimbing kami Tuhan. Untuk berjalan bersama-sama kepada kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Aba, terima kasih. Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Beri kami telinga seorang murid Tuhan yang senantiasa dengar-dengaran akan Engkau. Melalui firman-firman yang telah ditaburkan kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Aba, terima kasih. Biarlah Engkau senantiasa memimpin dan menuntun langkah kami Tuhan. Untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam setiap rintangan hidup kami Tuhan, kami percaya mujizat selalu ada setiap hari Tuhan. Terima kasih ya Aba, terima kasih. Kami naikkan syukur, kami hanya bagi-Mu ya Aba. Hanya di dalam nama Yesus. Siapkan hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Berkat perlindungan dari Bapa di surga, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang kuat, penghiburan, pimpinan daripada Allah Roh Kudus, menyertaimu mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemputmu di awan-awan. Sebagai mempelai-mempelai Kristus tanpa cacat dan kerut, kiranya berkat yang besar ini terima dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, memberkatimu dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, masa depan anak-anak, tumbuh kembang mereka diberkati luar biasa. Perekonomianmu dipulihkan, diberkati dengan cara yang hebat. Allah sanggup, Allah mampu. Kesehatanmu diberkati dalam berkat damai sejahtera dan sukacita Allah yang besar. Engkau dipanggil, diberkati untuk menjadi berkat dan memulihkan keluarga-keluarga yang lain. Pergi beritakanlah Injil Kerajaan Allah. Rebut jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima berkat ini dengan ucapan syukur penuh sukacita. Berkat dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelaku-pelaku firman, kekasih-kekasih Tuhan, laskar-laskar Kristus, terimalah berkat Tuhan dengan iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.